mencerdaskan umat dan bangsa, berakhlak mulia dan berkarakter kuat, menjunjung nilai Islam yang utama. Sains, teknologi, dan entrepreneur menunjang kompetensi dan keterampilan, siap menghadapi keras tantangan zaman menuju Indonesia sejahtera. Universitas Muhammadiyah Bandung berani memanggil seluruh insan akademi Islamic Technopreneur University. Indonesia bangga, jayalah selamanya. Mengemban amanah persyarikatan dalam mencerdaskan umat dan bangsa, berakhlak mulia dan berkarakter kuat, menjunjung nilai Islam yang utama. Sains, teknologi, dan entrepreneur menunjang kompetensi dan keterampilan, siap menghadapi keras tantangan zaman menuju Indonesia sejahtera. Universitas Muhammadiyah Bandung berani memanggil seluruh insan akademi Islamic Technopreneur University. Indonesia bangga, jayalah selamanya. Indonesia bangga, jayalah selamanya. Mengemban amanah persyarikatan dalam mencerdaskan umat dan bangsa, berakhlak mulia dan berkarakter kuat, menjunjung nilai Islam yang utama. Sains, teknologi, dan entrepreneur menunjang kompetensi dan keterampilan, siap menghadapi keras tantangan zaman menuju Indonesia sejahtera. Universitas Muhammadiyah Bandung berani memanggil seluruh insan akademi Islamic Technopreneur University. Indonesia bangga, jayalah selamanya. Mengemban amanah persyarikatan dalam mencerdaskan umat dan bangsa, berakhlak mulia dan berkarakter kuat, menjunjung nilai Islam yang utama. Sains, teknologi, dan entrepreneur menunjang kompetensi dan keterampilan, siap menghadapi keras tantangan zaman menuju Indonesia sejahtera. Universitas Muhammadiyah Bandung berani memanggil seluruh insan akademi Islamic Technopreneur University. Indonesia bangga, jayalah selamanya. Indonesia bangga, jayalah selamanya. Mengemban amanah persyarikatan
kompetensi dan keterampilan, siap menghadapi keras tantangan zaman menuju Indonesia sejahtera. Universitas Muhammadiyah Bandung berani memanggil seluruh insan akademi Islamic Technopreneur University. Indonesia bangga, jayalah selamanya. Mengemban amanah bersyarikatan dalam mencerdaskan umat dan bangsa, berakhlak mulia dan berkarakter kuat, menjunjung nilai Islam yang utama. Sains, teknologi, dan entrepreneur menunjang kompetensi dan keterampilan, siap menghadapi keras tantangan zaman menuju Indonesia sejahtera. Universitas Muhammadiyah Bandung berani memanggil seluruh insan akademi Islamic Technopreneur University. Indonesia bangga, jayalah selamanya. Indonesia bangga, jayalah selamanya. Mengemban amanah bersyarikatan dalam mencerdaskan umat dan bangsa, berakhlak mulia dan berkarakter kuat, menjunjung nilai Islam yang utama. Sains, teknologi, dan entrepreneur menunjang kompetensi dan keterampilan, siap menghadapi keras tantangan zaman menuju Indonesia sejahtera. Universitas Muhammadiyah Bandung berani memanggil seluruh insan akademi Islamic Technopreneur University. Indonesia bangga, jayalah selamanya. Mengemban amanah bersyarikatan dalam mencerdaskan umat dan bangsa, berakhlak mulia dan berkarakter kuat, menjunjung nilai Islam yang utama. Sains, teknologi, dan entrepreneur menunjang kompetensi dan keterampilan, siap menghadapi keras tantangan zaman menuju Indonesia sejahtera. Universitas Muhammadiyah Bandung berani memanggil seluruh insan akademi Islamic Technopreneur University. Indonesia bangga, jayalah selamanya. Indonesia bangga, jayalah selamanya. Mengemban amanah bersyarikatan dalam mencerdaskan umat dan bangsa, berakhlak mulia dan berkarakter kuat, menjunjung nilai Islam yang utama. Sains, teknologi, dan entrepreneur menunjang kompetensi dan keterampilan, siap menghadapi keras tantangan zaman menuju Indonesia sejahtera. Universitas Muhammadiyah Bandung berani memanggil seluruh insan akademi Islamic Technopreneur University. Indonesia bangga, jayalah selamanya. Mengemban amanah bersyarikatan
mencerdaskan umat dan bangsa, berakhlak mulia dan berkarakter kuat, menjunjung nilai Islam yang utama. Sains, teknologi, dan entrepreneur menunjang kompetensi dan keterampilan, siap menghadapi keras tantangan zaman menuju Indonesia sejahtera. Universitas Muhammadiyah Bandung berani memanggil seluruh insan akademis. Islamic Technopreneur University, Indonesia bangga, jayalah selamanya. Indonesia bangga, jayalah selamanya. Mengemban amanah persyarikatan dalam mencerdaskan umat dan bangsa, berakhlak mulia dan berkarakter kuat, menjunjung nilai Islam yang utama. Sains, teknologi, dan entrepreneur menunjang kompetensi dan keterampilan, siap menghadapi keras tantangan zaman menuju Indonesia sejahtera. Universitas Muhammadiyah Bandung berani memanggil seluruh insan akademis. Islamic Technopreneur University, Indonesia bangga, jayalah selamanya. Mengemban amanah persyarikatan dalam mencerdaskan umat dan bangsa, berakhlak mulia dan berkarakter kuat, menjunjung nilai Islam yang utama. Sains, teknologi, dan entrepreneur menunjang kompetensi dan keterampilan, siap menghadapi keras tantangan zaman menuju Indonesia sejahtera. Universitas Muhammadiyah Bandung berani memanggil seluruh insan akademis. Islamic Technopreneur University, Indonesia bangga, jayalah selamanya. Indonesia bangga, jayalah selamanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk rekan-rekan dosen Universitas Muhammadiyah Bandung, kemudian teman-teman mahasiswa Universitas Bandung. Selanjutnya ada beberapa tamu undangan dari luar kampus Universitas Muhammadiyah Bandung. Yang saya hormati Bapak Rektor Profesor Dr. Suyatno. Selamat datang di acara kami, yaitu di acara Strategi Penelitian Berpotensi HKI. Selamat datang kepada pembicara kita, Prof. Eliza, dan Bapak Saiful Adnan dari Teknologi Hasil Pangan Universitas Muhammadiyah Bandung. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Reza Fikri Al-Fatah, dosen dari program agribisnis. Di sini saya
ditugaskan sebagai koordinator bidang diseminasi dan informasi pusat hak kekayaan intelektual Universitas Muhammadiyah Bandung yang menjadi moderator dalam acara ini. Ba'da tahmid dan salawat, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan berkahnya kita semua dapat melangsungkan agenda online menggunakan Zoom meeting ini dengan tema strategi penelitian berpotensi hak kekayaan intelektual. Baik, sesuai dengan temanya, semoga ini menjadi motivasi rekan-rekan dosen maupun mahasiswa supaya giat dalam meneliti sehingga berpotensi didaftarkan menjadi hak kekayaan intelektualnya. Ini memang betul-betul tantangan untuk kampus Universitas Muhammadiyah Bandung yang merupakan kampus yang baru dan tentunya semangat-semangat para dosen ini semoga bisa berpotensi menjadi hak kekayaan intelektual. Baik, tidak lupa mari kita lafazkan sholawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat di yaumil akhirnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pada acara ini, acara yang pertama akan ada pemaparan dari pembicara tamu kita, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Suyatno, MPD, yang telah hadir pada Zoom meeting ini. Kepada Bapak Profesor Dr. Haji Suyatno, MPD, saya persilahkan. Terima kasih Pak Reza selaku moderator dalam Zoom meeting dalam seminar tentang hak kekayaan intelektual bagi Universitas Muhammadiyah Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan dan segala hidayah dan inayahnya sehingga pada pagi hari ini bersama-sama kita di bulan suci Ramadan dalam suasana kita menghadapi wabah pandemi COVID-19. Namun kita sebagai orang yang beriman dan kita sebagai ilmuwan intelektual itu semuanya tidak menjadi halangan bagi kita, namun kita tetap melaksanakan tugas yang diamanahkan pada kita, yaitu sebagai ilmuwan dan sebagai dosen yang inilah merupakan tugas kita untuk mengembangkan ilmu untuk kemaslahatan umat bangsa dan negara. Yang kedua, kami ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Ibu Profesor Eliza yang telah menginisiasi kegiatan ini untuk kita semuanya, khususnya adalah untuk dosen-dosen Universitas Muhammadiyah Bandung dalam rangka meningkatkan sebuah capacity building bagi universitas dan juga sekaligus untuk meningkatkan kapasitas kita sebagai akademisi, sebagai profesional dalam melaksanakan tugas paling tidak sebagai Tridharma perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Bandung. Namun demikian, pada acara ini Pusat Haki Universitas Muhammadiyah Bandung, seperti yang dikatakan oleh Pak Reza tadi, kita juga ada peserta atau tamu-tamu dari luar yang ingin bergabung dengan kita, dan ini sangat baik bahwa Universitas Muhammadiyah Bandung bisa memberikan kesempatan kepada tamu-tamu kita yang lain untuk mengikuti Zoom meeting untuk melakukan pemantapan dalam haki di Universitas Muhammadiyah Bandung. Kami terima kasih Prof. Eliza selaku Kepala Haki Universitas Muhammadiyah Bandung dan sekaligus hari ini sebagai
narasumber dalam seminar atau Zoom meeting pada pagi hari ini. Yang kedua, kami terima kasih juga kepada narasumber yang kedua, yaitu Pak Adnan, yang sudah siap dan ingin memberikan sharing ilmu pengetahuannya untuk kita semuanya, yang insya Allah paling besar di sini adalah juga dosen-dosen kita yang mengikuti kegiatan ini. Dan ini ada kegiatan yang pertama kali Zoom meeting ini untuk saya ikuti di Pusat Haki. Walaupun laporan dari Kepala Pusat Haki, Prof. Elizar ini sudah berkali-kali teman-teman melakukan kegiatan-kegiatan yang dirancang oleh Pusat Haki Universitas Muhammadiyah Bandung. Saya yakin dan percaya dengan kegiatan-kegiatan ini, kapasitas dosen Universitas Muhammadiyah Bandung sekaligus meningkatkan kapasitas Universitas Muhammadiyah Bandung dalam rangka melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, khususnya adalah di bidang riset dan hak cipta atau karya cipta bagi para dosen yang luar biasa. Kami ingin menyapa juga para dosen Universitas Muhammadiyah Bandung yang tadi saya lihat sudah banyak yang hadir. Kami terima kasih atas waktu dan kesempatan Ibu dan Bapak bisa mengikuti acara ini di tengah-tengah kesibukan, mungkin kesibukan untuk mengurus keluarga, kesibukan untuk kita melaksanakan ibadah Ramadan ini, tapi juga ini juga merupakan suatu ibadah. Kita ibadah mengikuti Zoom meeting untuk meningkatkan kualitas kita masing-masing. Baik, Ibu dan Bapak yang saya hormati, pertama kami ingin menyampaikan beberapa poin-poin penting terkait dengan Zoom meeting ini. Pertama adalah terkait dengan keharusan untuk melakukan riset yang sekaligus nanti keharusan kita untuk mempatenkan atau menghakikan hasil-hasil karya ini. Bahwa sebuah lembaga pendidikan tinggi, salah satu ukuran yang menjadi ukuran bahwa dosen atau tenaga kependidikan atau tenaga dosen ini mempunyai kapasitas adalah pertama adalah melakukan Tridharma perguruan tinggi, karena kewajiban utama dosen adalah Tridharma pendidikan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran. Ini kalau kita lihat pendidikan dan pengajaran secara otomatis ini semua dosen melakukan insya Allah dengan tertib dan teratur. Dharma yang kedua adalah Dharma penelitian. Dharma yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Dan di Universitas Muhammadiyah Bandung ada Dharma yang keempat, yaitu tentang kaitannya dengan pengembangan al-Islam dan kemuhammadiyahan dan membangun kampus Islami. Nah, disinilah terutama adalah Dharma yang kedua, penelitian, dan nanti efek dari penelitian itu adalah hasil karya cipta yang bisa dihakikan. Ini masih menjadi tugas yang perlu dan terus kita dorong supaya dosen-dosen yang punya potensi terus mengembangkan potensinya untuk melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat. Memang ini tidak mudah, bahwa penelitian dan pengabdian ini walaupun tugas utama dosen tetapi tidak mudah. Apalagi nanti menyangkut haki. Banyak karya-karya dosen melalui riset, lalu pengabdian, tetapi dibiarkan begitu saja. Karena memang mungkin salah satunya kita belum memahami dan kita tidak ada salurannya untuk menghakikan dari hari karya-karya kita. Nah, oleh karena itu keinginan keras dari Prof. Eli di Universitas Muhammadiyah Bandung untuk membangun pusat haki, yaitu pusat hak kekayaan intelektual yang bisa mewadahi Tridharma perguruan tinggi, terutama adalah hasil-hasil riset dan hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat. Nah, oleh karena itu saya sangat senang dan sangat bangga. Saya yakin dan percaya dengan pusat haki ini, karya-karya dosen dan semua ibu bapak dapat juga nanti menyalurkan karya-karyanya ini, bisa dipatenkan, bisa dihakikan, dan bisa juga nanti ada kekayaan industri dan lain sebagainya. Oleh karena itu sekali lagi kami mohon Bapak Ibu mengikuti acara ini dengan seksama yang nanti akan disampaikan oleh Prof. Edi dan Pak Adnan, sehingga nanti kita bisa sharing di situ. Lalu yang ketiga, bahwa
kita terkait dengan penelitian bahwa ada satu kementerian di kementerian kita, yaitu Kementerian Riset, yang di bawah pimpinan Pak Menteri Pak Bambang Brojonegoro. Prof. Eli mungkin sudah kenal dan sudah punya yang namanya Renstra Kementerian Riset. Salah satu arah dari Kementerian Riset dengan Renstra-nya adalah ingin menghasilkan riset-riset yang mempunyai nilai ekonomi atau yang akan menjadi aset ekonomi. Pengalaman ini menunjukkan karena selama ini riset-riset yang dilakukan oleh dosen dan maupun pengabdian dia oleh dosen itu masih berupa hasil-hasil yang tidak bernilai ekonomi, hanya sekedar untuk memenuhi kewajiban sebagai dosen melakukan riset, lalu hasilnya hanya sekedar untuk naik pangkat atau mengejar pangkat jenjang dosen, yaitu untuk pangkat akademik. Nah, kebijakan yang baru ini, semua hasil riset, hasil pengabdian itu harus bernilai aset atau bernilai ekonomis. Sehingga dengan nilai ekonomis, tentunya ini menjadi strategi yang sangat bagus apabila hasil riset itu, bahwa risetnya itu nanti hasilnya bisa dipasarkan, lalu dipatenkan, itu akan menjadi lebih mantap lagi. Bisa menjadi merek dagang dan merek dagang, merek industri dan sebagainya. Ini nilainya akan lebih bertambah lagi. Artinya bahwa hak cipta yang dilakukan oleh kita itu adalah merupakan sebuah produk jasa yang sangat bermanfaat bagi manusia, tetapi diarahkan sekarang semuanya manfaatnya adalah bernilai ekonomi. Jadi tidak berupa lembaran kertas, tumpukan kertas saja hasil riset itu, tapi itu nanti bisa, karena ini berupa barang jasa bernilai ekonomi, ini pasti akan mendapat haknya akan lebih mudah. Nah, inilah sehingga kita nanti para dosen untuk melakukan riset harus mengacu kepada strategi Renstra Kemendristek, Kementerian Riset, yang juga nanti tertuang di LP3M-nya UM Bandung, sehingga terus sejalur itu. Sehingga nanti antara lembaga penelitian pengabdian dan pusat hak ini satu kesatuan. Jadi saling Jadi nanti pusat hak itu akan menjadi tempat yang akan menambah nilai ekonomi, menambah nilai karya. Jadi nilai karya yang dihasilkan oleh ibu dosen dari hasil penelitian dan pengabdian itu akan ditambah lagi, nilainya lebih tinggi, yaitu melalui sebuah haki. Nah, ini kalau ini akan berhasil dengan baik, saya yakin dan percaya dosen-dosen UM Bandung itu akan menjadi peringkat yang tinggi di jajaran dosen-dosen di seluruh Indonesia. Kan sekarang ada peringkat dosen. Sekarang kita tahu bahwa kita pada urutan keberapa. Itu salah satunya adalah dari hasil riset, hasil pengabdian, dan hakinya yang diperoleh oleh masing-masing dosen. Nah, ini bisa individu dan juga nanti bisa hasil kelompok. Nah, sekali lagi ini pertama yang perlu dipahami adalah semua dosen harus memahami strategi riset. Risetnya ya adalah terutama dari riset yang sejalan dengan rencana strategis nasional, riset nasional. Pertama, kalau kita mengikuti itu, kita bisa juga mendapatkan pendanaan dari kementerian. Lalu yang kedua, hasilnya jelas akan bermanfaat untuk itu. Waktu di forum rektor saya ingin menyampaikan bahwa kita ingin riset yang menjadi kebutuhan pokok Indonesia. Indonesia sekarang sedang mengalami krisis energi. Indonesia sekarang juga ingin mengatasi krisis pangan. Lalu krisis lingkungan. Karena ada pemanasan global dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu prioritas riset yang menjadi prioritas riset nasional. Apalagi di UM Bandung kita punya program halal, program pangan. Ini akan menjadi hal yang sangat bagus. Kalau bisa UM Bandung keluar menjadi suatu pelopor dalam bidang penyediaan pangan yang apalagi ditambah dengan pangan halal. Ini akan luar biasa. Ini citra UM Bandung akan lebih cepat meningkat karena
kita punya keunggulan-unggulan itu. Muhammadiyah juga sekarang meminta kepada kita semuanya, perguruan-perguruan tinggi kita adalah punya pusat-pusat keunggulan. Nah, dengan pusat keunggulan itu tentunya jelas pasti akan larinya nanti kita, pusat unggulan kita adalah pusat unggulan yang telah terpatenkan, itu melalui hak cipta atau hak karya cipta dari kita semuanya. Nah, ini kira-kira riset-riset. Jadi kami sekali lagi mengharap bahwa kalau dosen itu, riset itu sudah menjadi kebiasaan, seperti Ibu Bapak dosen mengajar, melakukan dharma yang pertama, itu nanti akan sangat senang sekali, akan sangat enjoy. Bahkan nanti mungkin riset itu menjadi sebuah hobi dan kebiasaan yang mungkin tidak ini. Tanya saja nanti Prof. Elizar itu yang sudah riset ini menjadi bagian hidup, sehingga ini akan menjadi bagian penting semuanya. Jadi sekali lagi kami mengapresiasi acara ini, Prof. Elizar, Mas Reza, Pak Abnan yang hari ini menjadi host untuk acara Zoom meeting ini. Dan kepada Ibu Bapak dosen, terima kasih. Mudah-mudahan dengan acara ini semakin motivasi kita semakin meningkat dan tertantang untuk melakukan riset-riset ini. Soal riset pengabdian itu, tema-tema itu ada di mana-mana. Jadi insya Allah Ibu dan Bapak bisa menemukan tema-tema riset-riset maupun pengabdian masyarakat yang nanti bisa dikelompok-kelompokkan yang untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual atau haki. Semakin banyak hakinya di UM Bandung, semakin meningkatkan cita Universitas Muhammadiyah Bandung. Semakin banyak hasil riset di UM Bandung, semakin akan memberikan solusi bagi masyarakat bangsa dan negara. Lebih-lebih kalau risetnya bernilai ekonomi, jadi bernilai produk. Ini kan sudah waktu itu yang saya ingat betul, Pak Abnan itu kan sudah melakukan riset yang bernilai produk, yaitu semacam coklat, semacam itu kan nanti bisa dilakukan itu. Dan saya sudah menunggu Pak Abnan untuk ditingkatkan menjadi nasional, bahkan internasional itu produk itu. Saya sebenarnya menunggu itu, nanti coba masuk dalam haki ini, biar nanti kita tingkatkan. Ya menunggu hakinya dulu, Prof. Kenapa? Menunggu hakinya dulu. Nah, jadi nanti Prof. Edi ini akan kebanjiran ini hasil karya-karya dosen untuk Amin, Pak. Kami nanti akan ikut membantu menyalurkan untuk meningkatkan nilai ekonominya itu. Kita bisa kerjasama dengan berbagai pihak, dengan pemerintah daerah, dengan pemerintah pusat. Ini insya Allah nggak akan ini. Yang penting kita punya modal. Jangan kita bekerja sama nggak punya modal apa-apa gitu kan, nggak mungkin. Jadi kita punya bargaining yang kuat nanti kalau kita mendapatkan itu. Jadi saya itu Bu Prof. Edi, terima kasih. Mudah-mudahan Zoom meeting ini berjalan dengan lancar dan hasilnya akan maksimal dan memberikan motivasi kepada para dosen untuk menjadikan haki, menjadikan penelitian pengabdian adalah bagian hidup yang tidak terpisahkan dari seorang akademisi dan seorang ilmuwan ini. Sekali lagi terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa akan selalu memberikan bimbingan, hidayah, petunjuk dan kemudahan bagi kita semuanya, khususnya para dosen di Universitas Muhammadiyah Bandung. Tetap kita menjaga kesehatan, mudah-mudahan kita tetap sehat dan kita tetap bisa melakukan tugas dimanapun kita berada. Hari ini dan kita masih di rumah, mudah-mudahan kita berdoa insya Allah, mudah-mudahan di saat yang akan datang tidak terlama lagi kita bisa normal kembali. Doa kita selalu diharapkan untuk COVID pandemi ini bisa segera berlalu, sehingga kita bisa melakukan pekerjaan kita dengan normal lagi untuk kepentingan. Amin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Haji Suyatno MPD atas pemaparannya pada pagi hari ini. Semoga pemaparan pada pagi hari ini itu bisa memotivasi atau mensupport rekan-rekan dosen dan para mahasiswa yang sudah memiliki karya cipta untuk segera dipatenkan atau segera dihakikan supaya kedepannya bisa menunjang tridharma perguruan tinggi para dosen tersebut.
Baik, sebelum menginjak acara selanjutnya, saya akan sampaikan lagi untuk peraturan-peraturan pada Zoom seminar ini. Yang pertama adalah sesi diskusi pada siang hari ini, pemaparan materi dari narasumber. Saya mohon kepada para peserta untuk menonaktifkan audionya. Kemudian untuk sesi diskusi akan melalui Google Form yang telah disediakan, yaitu melalui http://bit.ly materi_pusat.ki /UM Bandung. Nanti akan saya kirim melalui chat yang ada di grup ini. Sesi diskusi nanti moderator akan mengundang pemateri untuk menyampaikan jawaban dari pertanyaan dari Google Form dan juga tanya jawab secara langsung jika waktu masih ada. Sebelumnya saya mohon maaf karena waktunya terbatas, tidak semua pertanyaan bisa dijawab, tapi insya Allah semua akan terjawab oleh Pak Adnan dan Prof. Eliza. Baik, untuk materi yang pertama itu adalah mengenai strategi penelitian yang berpotensi HKI. Pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Eliza Nurdin MS. Beliau adalah ketua dari Pusat HKI Universitas Muhammadiyah Bandung yang sudah sudah disampaikan oleh Profesor Yatno, Pak Rektor, kalau Prof. Eliza ini sudah memiliki banyak penelitian dan banyak paten di kepada Profesor Dr. Eliza Nurdin, saya persilahkan untuk memulai materi pertamanya. Terima kasih Pak Reza. Terima kasih Pak Prof. Suyatno sudah bersedia mengisi acara di Pusat HKI. Kami bukannya tidak mengundang sebelumnya, hanya saja kepadatan acara Pak Rektor sehingga kami mesti atur waktunya kapan Pak Rektor peluang bisa mengisi acara di Pusat HKI ini. Terima kasih. Kemudian juga Bapak Ibu yang ada yang hadir pada kesempatan ini. Terima kasih. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai materi pertama kita. Bismillahirrahmanirrahim, yaitu tentang strategi penelitian berpotensi HKI. Perguruan tinggi itu gudangnya kekayaan intelektual, karena di sanalah terpusatnya semua ide, kreativitas, dan inovasi. Nah, dari kekayaan intelektual itulah nanti yang akan dihasilkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, bisa karya seni, dan bisa juga karya sastra. Hanya saja kekayaan intelektual ini, kalau kita lihat berdasarkan GII atau Global Innovation Index, silakan Pak Reza. Indonesia masih sangat jauh tertinggal. Poin kita baru 29,8. Untuk ASEAN saja, kita berada di nomor 2, tapi terbawah, bukan teratas. Jadi posisi Indonesia di ASEAN itu nomor 2 di bawah sesudah Kamboja. Kita saja masih kalah dari Vietnam dan juga Malaysia yang berkembang dengan sangat pesat, walaupun dulu Malaysia belajar dari kita. Untuk dunia, peringkat kita ke-85 dari ke-129 negara yang ada. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Kita lihat faktanya di perguruan tinggi. Nah, pada perguruan tinggi kita lihat, penelitian berorientasi HKI dari para akademisi di Indonesia masih rendah, sesuai dengan yang disampaikan Prof. Suyatno tadi. Karena apa? Kebanyakan penelitian di lingkungan kampus itu hanya tersimpan rapi di pustaka atau merupakan sebuah laporan hanya sebagai tanggung jawab atau kewajiban setelah menyelesaikan penelitian, buat laporan, simpan di pustaka atau masukkan di dalam file komputer. Atau untuk berkas naik pangkat. Hanya itu. Padahal KI ini apabila didaftarkan menjadi hak kekayaan intelektual,
itu akan menjadikan economic value yang luar biasa. Selagi Bapak Ibu tidak daftarkan KI, artinya tidak ada perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual tersebut. Negara pun juga tidak bisa berbuat banyak kalau KI kita tidak terdaftar. Nah, biasanya kita baru kelimpungan atau sudah mulai masalah apabila HKI ini, silakan Pak Reza. Apabila HKI ini sudah menjadi atau mempunyai nilai komersial. Dan bisa dilanjutkan Pak Reza slide-nya. Ya, dan biasanya kita baru melihat HKI ini apabila produk yang sebelumnya, apabila produk tersebut sudah memiliki nilai komersial dan ada pihak yang akan diuntungkan. Artinya apa? Kekayaan intelektual ini harus Bapak Ibu daftarkan supaya dia menjadi atau memiliki nilai ekonomi yang sangat menjanjikan. Jadi bisa kita katakan HKI yang Bapak Ibu peroleh akan merupakan aset bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, kenapa posisi KI ini sekarang di mana? Kita lihat untuk KI itu ketentuan harus di-HKI-kan itu sebenarnya sudah ada di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Hasil penelitian wajib disebarluaskan. Jadi artinya bukan hanya tertinggal di pustaka, di lingkungan kampus kita saja, atau ada di rak buku di rumah kita masing-masing. Tapi wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan atau dipatenkan atau di-HKI-kan. Kemudian poin ketiganya, hasil penelitian kita yang diterbitkan dalam jurnal, memperoleh paten yang dimanfaatkan oleh industri, teknologi tepat guna, atau buku yang digunakan sebagai sumber belajar, itu dapat diberi anugerah yang bermakna oleh pemerintah. Jadi sudah sangat jelas bahwa kekayaan intelektual itu harus disebarkan dan harus didaftarkan. Supaya apa? Supaya pemerintah juga bisa atau negara bisa melindungi kekayaan intelektual kita masing-masing. Nah, hal ini, HKI ini bisa ditingkatkan, itu harus bersama-sama. Jadi, pimpinan, dosen, mahasiswa, itu harus saling bahu-membahu supaya HKI ini bisa ditingkatkan, dan tentu saja juga dengan komitmen lembaganya. Komitmen lembaga dalam memudahkan, bisa dilanjutkan slide-nya Pak Reza, bisa meningkatkan, mempermudah atau memfasilitasi agar dosen-dosen kita itu bisa mendapatkan HKI-nya. Nah, seberapa penting HKI ini? HKI ini akan menjadi referensi dan evaluasi kegiatan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, dan kegiatan lainnya. Nah, sekarang kita akan memulai suatu penelitian bagaimana supaya penelitian kita itu memiliki potensi HKI yang tinggi. Kalau kita akan membuat sebuah proposal, masih yang sebelumnya Pak Reza, kalau kita akan melakukan penelitian, pastinya kita akan searching dulu, apakah penelitian ini sudah dilakukan orang atau belum. Karena penelitian tujuannya adalah menemukan dan menghasilkan temuan baru. Artinya kita pasti akan searching tentang penelitian kita. Nah, begitu itu menjadi sesuatu hal yang baru, itu kita bisa daftarkan HKI-nya setelah ada hasil penelitiannya. Karena syarat HKI, adanya kebaruan atau novelty, ada langkah invensinya, mempunyai manfaat untuk masyarakat, dan bisa dikembangkan secara luas dalam industri. Jadi bisa diperbanyak
melalui industri. Jadi HKI karya ilmiah yang didaftarkan agar mempunyai nilai ekonomis. Selagi Bapak Ibu tidak daftarkan, tidak di-HKI-kan, artinya kekayaan intelektual itu tidak mempunyai nilai ekonomisnya. Jadi penelitian, laksana penelitian dengan sungguh-sungguh, koinnya nanti ambil di HKI ini. Oke. Nah, sekarang seringkali kita terjebak, satu penelitian kita hanya menghasilkan satu saja HKI, satu saja publikasi. Bisa dilanjutkan slide selanjutnya. Nah, dalam penelitian, begitu kita tahu itu tidak adalah suatu temuan baru, artinya kita sudah buat map-nya, ubah apa yang akan kita ukur, mahasiswa yang akan kita ajak dalam penelitian tersebut, apakah S1, S2, atau S3, kalau memungkinkan. Di luar dari, kalau penelitian ini didanai, artinya jangan terpaku dengan peubah yang ada di dalam proposal Bapak Ibu. Pengalaman saya, dalam penelitian ini kalau kita melibatkan mahasiswa ada 4 atau 5 mahasiswa, artinya peubah yang diambil oleh mahasiswa itu bukan peubah yang sama dengan penelitian yang kita usulkan. Karena kalau sama, artinya begitu mahasiswa itu tamat, dianggap nanti mahasiswa ini plagiat dari penelitian kita. Atau sebaliknya, kalau mahasiswa ini yang duluan tamatnya, yang punya penelitian yang dianggap plagiasi, karena dia sudah mempublish terlebih dahulu. Jadi, usahakan yang mahasiswa, bimbingan kita tidak mengambil atau menggunakan data yang sama dengan proposal yang kita usulkan. Nah, semua data-data ini itu kita kumpulkan, ya. Jadi memang ini kerja tim, karena penelitian itu tidak bisa kerja satu orang. Penelitian kerja tim, sehingga banyak pihak yang terlibat di sana. Nah, data ini kemudian setelah terkumpul, kita daftarkan dulu patennya, kalau memang ini ada kebaruan, novelty tadi, ada langkah invensinya. Jangan publish dulu, karena begitu dipublish, hak paten kita gugur, karena tidak ada kebaruan lagi, karena sudah menjadi milik umum. Jadi itu sekali yang sering sekali terjadi, teman-teman, Bapak Ibu, itu mempublish dulu ke jurnal, baru mengurus HKI. Jadi terbalik, harusnya daftarkan dulu patennya, baru publikasi jurnal. Ya, jadi dalam satu penelitian itu kita bisa dapat sebenarnya 1-2 paten. Saya justru pengalaman satu penelitian saya bisa menghasilkan 5 paten di samping hak cipta dan merek. Ya, ini contohnya penelitian yang saya lakukan 10 tahun ke belakang dengan saya sebagai ketua penelitinya. Ini ada 10, tapi yang terakhir ini saya belum daftarkan HKI-nya, karena 2017-2019 saya sedang transisi dari institusi lama ke yang baru. Jadi memang sengaja di sana saya hold untuk tidak didaftarkan. Nah, dari 9 riset ini, saya memperoleh 24 HKI. Nah, kenapa bisa seperti? Nah, itu tadi caranya. Coba bisa kita lihat, sebagai contoh ini adalah judul riset saya. Silakan lanjutkan, Pak Reza. Nah, judul riset utama saya adalah peningkatan produktivitas dan kesehatan ternak perah berbasis limbah gambir dan kunyit dalam rangka swasembada susu 2020. Dari judul-judul riset ini, saya bisa menghasilkan 5 paten, dan ini 4 diantaranya sudah granted, yang 1 sudah pemeriksaan substantif. Ya, jadi artinya
Dari judul riset itu kita pecah lagi. Jadi saya ambil yang hanya gambirnya, yang hanya kunyitnya, ada yang gabungan keduanya, dan ada lagi efeknya terhadap hasil yang kita hasilkan. Setelah ini didaftarkan, karena kalau kita tunggu granted lama, Pak. Itu paling cepat 2 tahun. Jadi begitu didaftarkan, itu sudah dipagar penelitian kita. Hari ini jam 10, Bapak Ibu daftarkan permohonan patennya, 10:05 silahkan. Publish kemanapun mau dan berapa banyak yang akan dipublish. Kenapa? Karena itu sudah punya kita. Jadi jangan terbalik, jangan publish dulu, karena begitu dipublish, artinya patennya gugur. Itu bukan punya kita, tapi sudah menjadi milik umum. Nah, saya tidak hanya mengerjakan paten ini saja. Setelah saya dapatkan 5 ini, saya juga mempublish ke jurnal dan seminar baik nasional maupun internasional. Dari 1 judul itu, saya bisa mempublish dalam publikasi jurnal nasional, internasional, seminar nasional, dan seminar internasional, itu kurang lebih ada 7 atau 8 ini. Dari judul riset yang 1 tadi. Jadi jangan, ini pengalaman pribadi yang harusnya kita lakukan seperti itu. Jadi begitupun juga mempublish, jangan semua peluru kita habiskan untuk 1 jurnal. Tapi dipilah-pilah untuk data yang dikelola oleh mahasiswa, apakah harus masuk di jurnal yang cinta berapa. Kalau yang Q misalnya, kita masukkan data kita yang lebih tinggi levelnya. Jadi sesuaikan mana yang akan kita publish. Tapi dengan catatan, HKI kita sudah kita daftarkan dalam bentuk paten. Nah, sedangkan untuk merek dan hak cipta, kalau kita melakukan penelitian, pasti dalam proposal akan ditanyakan tujuannya apa dan manfaatnya apa. Pasti ada manfaatnya untuk masyarakat banyak. Kalau ada tujuan untuk masyarakat, berarti ada produk yang dihasilkan. Nah, produk ini kemudian kita daftarkan mereknya. Ya, jadi kemudian buku yang dihasilkan kita buatkan atau kita daftarkan hak ciptanya. Jadi artinya apa? 1 produk itu bisa banyak KI-nya yang bisa kita daftarkan. Mulai dari merek dagangnya, dari hak ciptanya, patennya, desain industrinya, seperti handphone ini, desain industrinya, layar lebar, itu sudah bisa didaftarkan hak KI-nya desain industri. Kemudian juga tata letak sirkuit dari alat komunikasi tersebut. Nah, jadi saya rasa Bapak Ibu semua harusnya kalau melakukan penelitian itu sudah bisa menjalankan ini. Hanya tinggal kiatnya seperti apa yang akan dikerjakan. Jadi seperti yang saya tadi, dari mulai kita menyusun proposal, itu sudah dirancang. Sudah kita browsing, kemudian juga apa-apa yang akan kita ambil, biasakan untuk mengambil semua data yang ada di lapangan. Karena kalau mencari sampelnya itu sangat sulit. Sehingga begitu ada penelitian, usahakan untuk semaksimal mungkin kita ambil data yang ada. Lebih data-data yang tidak perlu biaya, pada sekedar kalau seperti saya, ukuran tubuh ternak pun saya ambil. Karena apa? Karena dalam nanti pemeriksaan substantif dari paten tersebut, itu semua peluru harus kita siap. Begitu ditanya oleh pemeriksa. Sehingga data kita setiap ditanya ada. Itu yang harus kita persiapkan. Kemudian jangan lupa juga logbook. Logbook dari mulai Bapak Ibu menyusun proposalnya, siapa sampai terlibat, itu juga sudah harus terdata. Dan itu
itu tetap harus ada sampai kapanpun. Karena begitu ada yang komplain, ada yang menyanggah, kita harus tampilkan bukti-bukti otentik dari penelitian kita. Berikut dokumentasinya. Nah, jadi biasanya karena ini adalah pekerjaan tim, jadi pembagian siapa yang berhak masuk pun juga itu harus diatur. Yang paling sering terjadi ini bentrokannya antara kita yang sering bermasalah. Sehingga biasakan bekerja profesional, buat datanya. Kalau saya biasanya membuat hak kepengarangan dan hak HKI. Jadi dibuat poinnya sehingga kalau nilainya nanti di bawah 30, berarti itu akan masuk di ucapan terima kasih. Tapi kalau nilai evaluasi kita di atas 30, baru kita masukkan di dalam publikasi dan di dalam HKI. Jadi untuk sementara mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti dilanjutkan dalam diskusi, nanti akan banyak nanti kita bahas apa yang menjadi kendalanya. Mungkin itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Profesor Eliza Nurdin atas pemaparannya tadi. Sungguh menarik bagaimana sih sebuah penelitian itu bisa dipatenkan, dan Prof. Eliza sendiri juga sudah memberikan beberapa contoh untuk beberapa penelitian yang sudah dipatenkan. Nah, pada pagi hari ini kan kita sudah mendapatkan apa sih yang perlu disiapkan supaya penelitian itu dapat dipatenkan, dan beberapa contoh yang sudah dipatenkan. Dan mungkin ada pertanyaan yang muncul, seperti apa sih contoh yang penelitian-penelitian yang bisa dipatenkan. Nah, untuk sesi kedua ini ada pemaparan dari Bapak Adnan. Beliau adalah Kepala Program Studi Teknologi Pangan Halal di Universitas Muhammadiyah Bandung. Beliau akan menyampaikan pemaparan mengenai penelitian yang berpotensi di produk, penelitian yang berpotensi hak kekayaan intelektual di program studi teknologi pangan halal, yang akan disampaikan oleh Pak Adnan sendiri. Tidak usah berlama-lama lagi, mungkin kepada Bapak Saiful Adnan, SSI MSI, saya persilahkan untuk menyampaikan pemaparannya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Prof. Yatno, Prof. Eliza, saya akan memaparkan sedikit tentang penelitian yang dilakukan di program studi teknologi pangan yang memiliki potensi untuk mendapatkan HKI. Oke, baik. Kalau melihat di program studi teknologi pangan, tentunya kita berorientasi pada produk. Produk yang dihasilkan, selalu apapun yang riset kita lakukan, orientasinya adalah produk. Dan produk itu mestinya bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Yang tentunya itu perlu sebuah inovasi sehingga dapat dikomersialisasikan dan bisa dinikmati oleh konsumen. Nah, di sini penelitian di program studi ini sangat luas sekali, gitu ya. Dimulai dari penelitian yang tradisional sampai penelitian yang mutakhir. Gitu ya. Kita tahu bahwa tempe itu adalah produk fermentasi, ya, fermentasi yang kita sering konsumsi, gitu ya. Dan itu mempunyai nilai gizi yang sangat tinggi, ya, protein nabati yang sangat tinggi. Dan tentunya itu adalah dari produk teknologi pangan. Sampai ke produk-produk yang betul-betul digunakan sebagai pangan fungsional untuk kesehatan, termasuk juga sekarang teknologinya sudah lebih canggih sekali, jadi ada beberapa nutrisi atau suplemen yang
dimasukkan dalam bentuk nano gitu ya, dalam ukuran nano, kemudian langsung diserap oleh tubuh tepat pada sasarannya gitu ya, tidak melalui pencernaan lagi, tidak melalui usus lagi, tapi langsung tepat pada sasaran. Itu adalah teknologi yang sangat mutakhir ya, berkaitan dengan konsumsi, berkaitan dengan makanan. Ini berikutnya Pak Reza. Ya, dari ada beberapa strategi yang kita lakukan, gitu ya, strategi untuk mendapatkan temuan yang patentable, ya, atau paten yang dapat sebuah produk yang berorientasi dapat dipatenkan. Ini yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Eliza berkaitan dengan riset, ya. Kita mencari kembali tentang apa-apa yang ada di lingkungan kita sekitar, ya. Kemudian bisa jadi itu riset hasil orang lain gitu ya, tetapi kita coba formulasi lagi, modifikasi lagi sehingga menjadi temuan yang baru. Kemudian yang kedua tentunya harus punya tujuan, ya. Tujuannya kan, ya. Dan yang ketiga hasil dari temuan itu berupa temuan yang baru, ya. Itu yang 3 poin ini yang harus dikembangkan, yang harus dicari bagaimana kita bisa mendapatkan temuan-temuan yang dapat dijadikan atau berorientasi ke paten. Berikutnya Pak Reza. Jadi berdasarkan Undang-Undang Pasal 2 Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten, dijelaskan bahwa suatu invensi atau temuan dikatakan patentable atau berorientasi dapat dipatenkan jika pertama ada kebaruan. Kebaruan ini adalah dianggap baru jika pada tanggal penerimaan atau invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. Atau dalam istilah lain adalah state of the art gitu ya. Jadi pengungkapan ini biasa berupa dalam bentuk uraian lisan, tulisan, atau penegasan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seseorang ahli untuk melaksanakan invensi tersebut. Kemudian yang kedua, mengandung langkah inventif, yaitu pengembangan dari invensi yang sudah ada, ya, dan untuk pencapaian sebelumnya, ya, sesuai dengan keahlian yang dimiliki pada saat permohonan yang diajukan. Dan yang ketiga, ini dapat diterapkan oleh industri, maksudnya dapat dikomersialisasikan, ya. Jadi invensi dapat diterapkan dalam industri sesuai dengan uraian dalam permohonan, ya. Jika invensi tersebut dimaksudkan adalah sebuah produk, maka produk tersebut harus mampu dibuat secara berulang atau secara komersial atau secara massal, ya, dengan kualitas yang sama dengan hasil riset atau produk prototipe. Sedangkan jika invensi ini ya berupa sebuah proses, maka proses tersebut harus mampu dijalankan atau digunakan dalam praktiknya. Nah, ini ketiga ini yang ada dinyatakan dalam undang-undang dan itu berorientasi terhadap paten gitu ya. Jadi memungkinkan untuk mendapatkan paten. Berikutnya, Pak. Ada beberapa Pak Reza, slide berikutnya. Jadi ada beberapa pendekatan, ya. Ada pendekatan untuk kita memperoleh ide sebuah penelitian. Ya. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang mengetahui tentang beberapa di atasnya sebelumnya, Pak. Ada beberapa pendekatan atau metode yang untuk memunculkan ide. Pak Reza di atasnya, Pak Reza. Ya, untuk memunculkan ide, yang pertama itu melalui proses design thinking, ya, di mana design thinking itu adalah sebuah merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk menciptakan inovasi dengan berfokus pada human centris design, ya, atau juga user centris, ya. Jadi berpatokan atau
berpatokan atau melalui pendekatan user gitu ya, sehingga diciptakan dengan mendorong adanya prototype, yang prototype itu bisa dikembangkan sehingga bisa dikonsumsi atau bisa dinikmati oleh siapapun. Itu yang pertama. Kemudian pendekatan design thinking ini memiliki 5 tahapan, ya, dengan empathizing, kemudian ada define, ya, kita menemukan permasalahan. Itu dari permasalahan-permasalahan yang ada akan muncul sebuah ide, ya, ide yang bisa dikemas, ide yang bisa di create gitu ya, sehingga diwujudkan dalam bentuk prototype, sehingga muncullah sebuah produk yang bisa dilakukan tes, ya, untuk konsumen, ya. Tentunya kita harus mengetahui apa yang dibutuhkan oleh konsumen tersebut. Kemudian cara yang menemukan ide yang kedua melalui dengan cara yang namanya belajar, ya, belajar melalui alam. Ya. Belajar dari alam, kita bisa melihat fenomena-fenomena yang ada. Contoh saat ini adalah COVID gitu ya. Kondisi COVID ini memunculkan beberapa ide sebetulnya. Ya, kalau untuk di teknologi pangan, ide yang muncul tuh sangat banyak sekali sampai kita kewalahan. Kira-kira apa dulu yang mau kita kerjakan, gitu ya? Karena contohnya berkaitan dengan ketahanan pangan. Ya, berkaitan dengan ketahanan pangan, banyak sekali gitu ya. Beberapa waktu lalu teknologi pangan menyelenggarakan kuliah WhatsApp. Ternyata banyak yang bertanya dengan bagaimana mengkonsumsi, ya, makanan-makanan dalam kondisi COVID ini, ya, untuk mempertahankan imunitas tubuh, ya. Nah, di situ pertanyaan sangat banyak sekali, termasuk juga ada beberapa dari kita, ya, dari teman-teman kita yang juga mengalami stres karena tinggal di rumah aja gitu ya, sehingga perlu juga ada penelitian bagaimana, ya, konsumsi yang baik untuk mengelola stresnya, untuk mengelola emosionalnya. Nah, di industri baik kecil, menengah maupun besar, tentunya ketika terjadi wabah seperti ini, bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mempertahankan produknya tetap berkualitas, ya. Makanya di sini bisa jadi nanti di pangan akan dikembangkan bagaimana sebuah protokol, ya, sebuah prosedur yang digunakan untuk memproduksi sesuatu produk, gitu ya. Salah satu contoh untuk produk yang perlu higienitas tinggi, itu tentunya harus ada protokolnya. Misalnya karyawan atau sanitasi yang di dalam industrinya harus betul-betul diperhatikan. Terus kemudian ada manajemen bagaimana mengatur karyawan yang sakit, ya, mengatur karyawan yang sedang mengalami ada, ya, penyakit, ada segala macamnya. Itu adalah ada protokol-protokol yang berkaitan dengan sanitasi dan hygiene untuk produk makanan. Dan tentunya itu adalah fenomena yang muncul, ya. Jadi ide itu bisa muncul dari apa saja. Nah, berikutnya saya akan contohkan, ya, ada beberapa produk yang sudah dilakukan di teknologi pangan, dan tentunya ini kita lagi dalam proses hakimnya, insya Allah gitu. Makanya tadi Prof. Yatno menanyakan mana produknya Pak, gitu. Ini kita lagi menunggu, ya, kita lagi menunggu karena betul yang disampaikan Prof. Eliza, ketika ini produk sudah beredar keluar, ya, kemudian banyak yang meniru, akhirnya itu produk udah milik pabrik, ya, milik pabrik. Nah, ini penelitian yang dilakukan kerjasama sama mahasiswa di semester 3, ya, sekarang produk ini produk dari melalui pendekatan design thinking, ya. Saya lakukan dengan pendekatan design thinking bahwa ini adalah produk coklat yang terbuat dari galendo atau crude coconut oil, gitu ya. Sisa hasil samping dari pembuatan minyak kelapa, dan ini adalah makanan tradisional, ya, tradisional dari Jawa Barat yang sudah tidak dikenali oleh generasi milenial. Nah, dengan melalui pendekatan design thinking, kemudian
kita gabungkan coklat dengan produk tradisional ini sehingga bisa dikonsumsi oleh millennials ya, generasi millennials. Karena generasi millennials ini ya suka akan coklat, suka akan yang manis-manis, sehingga kekayaan budaya atau sejarah ya untuk produk oleh-oleh ini bisa dikenal oleh masyarakat. Tentunya untuk generasi yang lebih muda. Gitu. Oke, berikutnya lagi, ini ada produk yang kita kembangkan juga berkaitan dengan boomingnya saat ini. Ya, saat ini tuh sangat, kalau kita melihat gitu di mana-mana membicarakan tentang kopi. Ya, nah ada memang ya orang-orang tertentu atau memang yang tidak bisa mengkonsumsi kopi. Ya, akan tetapi pengen menikmati rasa kopi. Ya, kemudian kita gabungkan juga dengan coklat. Ini adalah produknya. Jadi ini adalah berdasarkan fenomena-fenomena yang ada. Ya, ketika fenomenanya sedang menggandrungi atau trennya adalah ke kopi, bagaimana kita bisa memformulasikan produk ini menjadi tetap layak dikonsumsi. Berikutnya, produk berikutnya yang dikembangkan itu berkaitan dengan ini fenomena juga yang ada gitu ya. Sementara ini kita mengkonsumsi terigu banyak sekali ya, baik di makanan atau cemilan atau apapun itu berbahan terigu. Sementara terigu ini adalah impor gitu ya, impor, dan banyak sekali yang masih bisa kita kembangkan menggunakan tepung lokal gitu ya, yang tepung lokal yang bahkan memiliki keunggulan lebih daripada terigu ya. Nah, kami melihat ada di sini di sekitar tidak jauh dari kampus juga satu kecamatan sama Prof Yatno di depan Pinus Regency, Pak. Itu ada namanya Kampung Bebedahan. Di sana itu ada kampung atau kawasan yang menanam sukun, karena ini program pemerintah gubernur waktu Pak Ahmad Heriawan menanam sukun gitu ya. Namun di sana ternyata sukun ini tidak dimanfaatkan. Yang kita tahu sukun ini hanya digunakan untuk dibuat keripik gitu ya, keripik. Selebihnya bahkan dibuang, atau bahkan ketika program itu ada di kampung tersebut, di kampung Bebedahan tersebut, sukun ini dibuang begitu saja atau jatuh begitu saja. Ya, bahkan akhirnya banyak yang ditebang pohonnya, sementara ini sangat potensial untuk kita kembangkan. Akhirnya kita buat tepung sukun ini, dibuat tepung, dan tepungnya dibuatlah brownies. Brownies yang free gluten. Jadi free gluten ini adalah suatu alergan bagi seseorang atau orang-orang tertentu sehingga menimbulkan alergi atau bersifat hiperaktif. Nah, makanya kita kembangkan itu. Berikutnya Pak Reza. Jadi berikutnya berkaitan dengan produk yang kita kembangkan, ada produk ini berkaitan juga, nah ini ya, ini roket seblak ini, gitu ya. Ini adalah berdasarkan dengan fenomena juga ya. Waktu itu di awal-awal tahun berapa ya, 3 tahun yang lalu ya, seblak ini sangat menjadi booming tuh di Bandung ya. Bahkan orang-orang luar ya, dari luar Jawa Barat pengen tahu seblak itu ya. Nah, ketika datang ke Bandung, ternyata seblak itu dibuat dalam bentuk makanan basah ya. Dan ketika wisatawan ya, domestik maupun di luar itu pengen membawa seblak, itu tidak bisa gitu. Akhirnya kita berpikir bagaimana produk ini bisa dikemas dan bisa dinikmati oleh siapapun yang tidak pernah datang ke Bandung, bisa juga menikmati produk ini. Makanya kita menggunakan teknologi penggorengan, yaitu teknologi proses untuk menggoreng kerupuk ini menjadi seperti seblak dan tetap bisa dinikmati dan enak. Dan ini luar biasa, produk ini sudah sampai ke luar negeri gitu ya. Banyak sekali yang membawa produk ini dari ke Eropa dan bahkan ke Amerika juga, itu udah dibawa ini produk-produk ini, dan ini jadi
jadi poin tersendiri ya buat prodi juga. Oke, terus berikutnya ada lagi produk yang berkaitan juga dengan sukun tadi ya. Jadi selain buahnya, kita manfaatkan juga tehnya ya. Ini hasil pendanaan dari Kemenristek Dikti yang dilakukan oleh Bu Ratna membuat minuman fungsional dari daun sukun ya. Dan ini tentunya memiliki fungsi sebagai untuk menurunkan kadar glikemik dalam darah. Jadi orang-orang yang memiliki penyakit diabetes itu dengan rutinnya mengkonsumsi minuman yang terbuat dari sukun, insya Allah kadar glikemiknya akan mendekati normal, akan lebih baik. Berikutnya, penelitian berikutnya ini juga diperoleh dari hibah Kemenristek Dikti. Ini memanfaatkan tepung lokal juga ya. Saya dan teman-teman Pak Hadi membuat sebuah roti gitu ya, membuat roti dari bahan hanjeli ya. Hanjeli ini sempat juga ditanam di beberapa daerah di Jawa Barat gitu ya. Di Jawa Barat, di Sukabumi, kemudian di Bandung Utara, sama di Sumedang. Nah, namun ketika masif ini ditanam oleh petani, petani tidak tahu ini harus disalurkan kemana. Akhirnya kita buatkanlah tepung, ya, dan tepung ini kita buat roti, ya, dengan metode fermentasi sehingga kualitas roti yang dihasilkan pertama free gluten, ya bebas gluten. Terus kemudian roti yang dihasilkan itu mampu bertahan sekitar 14 hari. Ya, yang umumnya roti ini bertahan 2 atau sampai 3 hari gitu ya. Ini tanpa pengawet kita bisa bertahan sampai 14 hari dan riset ini masih terus dikembangkan gitu ya. Tapi formulasi-formulasi ini kita persiapkan juga untuk hakinya. Berikutnya lagi penelitian. Nah, ini penelitian mahasiswa tahun lalu ya, ini tahun lalu ini berdasarkan fenomena yang terjadi di masyarakat atau berdasarkan undang-undang yang ditetapkan oleh Kemenristek oleh Kementerian Kesehatan. Di Indonesia memiliki gizi buruk ya, baik untuk ibu hamil maupun untuk anak-anak gitu ya, sehingga mengakibatkan adanya stunting ya. Nah, di sini kita bikin formulasi sama mahasiswa angkatan 2018 membuat bagaimana sebuah makanan ya yang dapat meningkatkan nilai gizi untuk mengurangi stunting ya, akan tetapi dapat diterima oleh konsumen ya. Di teknologi pangan membuat yang namanya selai lembaran ya yang terbuat dari ikan dan buah ya. Mengingat di sini anak-anak kadang tidak suka ikan ya, padahal itu ada nilai gizinya sangat tinggi untuk stunting ya, untuk menanggulangi stunting. Juga anak-anak kadang tidak suka buah, tidak suka buah-buahan. Nah, kita membuat formulasi bagaimana kita kita menggabungkan ya ikan yang kandungan protein ya, kemudian vitaminnya tinggi ya, omega 3-nya tinggi, kemudian digabungkanlah dengan buah-buahan yang mengandung vitamin yang sangat tinggi ya, sehingga dibuatkanlah keju lembaran seperti ini dan juga dibuat permen ya. Untuk ibu hamil ini bisa dikonsumsi ya, karena sedikit asam gitu ya, untuk yang ibu hamil sangat cocok sekali. Untuk anak-anak ini sangat menarik karena dibuat permen, dibikin permen. Dan setelah dites kita ke user ya, ke konsumen, anak-anak tidak melihat bahwa di sini ada ikannya ya. Kemudian ibu-ibu hamil juga tidak merasa bahwa ini bau amis ikannya, sehingga bisa dinikmati ya. Ini
produk yang kita juga akan luncurkan untuk lagi diproses kaki. Yang berikutnya Pak Reza. Nah, ini adalah produk yang dikembangkan oleh Dr. Putri, ya. Bu Putri ini mengenyam studi, gitu ya, atau studi di Cina, di Wuhan, Cina tepatnya waktu itu. Terus kemudian mengembangkan produk atau melakukan penelitian produk dari bahan lokal. Karena Bu Putri ini berasal dari Brebes, ya, terkenalnya dengan telur asin, gitu ya. Sementara di permasalahan di kita saat ini, telur asin itu tidak bertahan lama, ya. Cuman ya seminggu atau 2 minggu, bahkan tidak sampai sebulan. Saya saja sering mengalami hal itu ketika saya beli makan di warteg atau di mana gitu ya. Kemudian dengan menambahkan telur asin. Ketika dibuka, telur asinnya sudah nggak bagus. Ya. Nah, itu yang jadi permasalahan. Nah, Bu Putri ini di sana melakukan riset bagaimana ya telur asin yang dibuat itu bisa bertahan lama atau bahkan bisa sampai 6 bulan bertahan lama dengan penambahan rempah-rempah. Ya, dengan penambahan rempah-rempah sehingga telur asin yang dibuat ini dibuat di Cina gitu ya, dengan produknya sudah dikembangkan di Cina dan sudah di-packaging dengan baik ya. Jadi ini teknologi pengemasan juga kita pelajari bagaimana produk ini bisa awet, bisa tahan lama sehingga betul-betul bisa dikonsumsi oleh masyarakat dan bisa memberikan manfaat yang lama gitu produk-produk ini. Oke, berikutnya. Nah, tentunya selain produk-produk pangan, nah ini juga ada suplemen yang dibuat dari bawang putih gitu ya untuk darah tinggi, ya hipertensi. Nah, itu kita bisa konsumsi dengan ini. Ya. Berikutnya Pak Reza, di UM Bandung sudah ada yang namanya pusat kajian halal, walaupun memang belum dikembangkan secara maksimal, akan tetapi ada potensi-potensi yang bisa dikembangkan ketika kita melakukan penelitian halal yang berbasis atau berpotensi HKI. Oke, berikutnya di sini dari hulu ke hilir, ya Pak Reza, berikut slide-nya. Dari hulu ke hilir kita bisa melihat bahwa ini sangat luas sekali nih buat kita nih seorang peneliti, seorang dosen, untuk mengembangkan penelitian-penelitian berkaitan dengan halal. Ya, dari hulu ke hilir, dari hulu sampai hilir itu sangat berpotensi, baik berkaitan dengan produk maupun berkaitan dengan jasa. Ya, sebelumnya dulu Pak Reza. Jadi kalau berkaitan dengan produk, tentunya kita bisa melihat kira-kira bahan baku yang kita gunakan itu halal atau tidak. Ya, itu kita bisa lakukan risetnya. Karena berdasarkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang tahun ini berjalan, masih sangat sedikit sekali ya peneliti melakukan penelitian berkaitan dengan halal. Jadi ini sangat potensi sekali kalau kita kembangkan. Terus kemudian ada yang namanya di dalam sistem pelayanannya atau sistem proses produksinya ini juga memerlukan proses yang halal. Ya, ada halal logistik, ada halal traceability-nya, kemudian ada halal quality system-nya. Ini belum ada. Terus juga bagaimana sosialisasi ke konsumen untuk bisa mengkonsumsi makanan yang halal. Ya, nah ini lagi kita kembangkan di Prodi. Jadi mahasiswa membuat namanya komunitas teman halal ya untuk mensosialisasikan produk halal ya, dan itu belum ada sistemnya, makanya dari informatika atau dari elektro itu juga bisa mengembangkan sistemnya ya. Untuk teknik industri juga bisa mengembangkan untuk halal logistiknya atau supply chain-nya, rantai pasok halalnya itu masih bisa dikembangkan. Berikutnya ini ada contoh ya. Ada contoh yang dikembangkan dari Chulalongkorn University yang diketuai oleh Pak Winay Dahlan. Beliau ini juga cucunya pendiri Muhammadiyah, Kiai Muhammad Dahlan. Membuat sebuah sabun, ya, sabun yang digunakan untuk apa? Untuk mencuci kalau kita kena najis. Ya, di dalam kaidah fikih kalau kita kena najis nih, najis mughalladhah atau najis yang berat seperti kena air liur anjing, ya.
kita harus mencucinya dengan tanah 7 kali, dengan air sebanyak 7 kali, tapi diselingi dengan tanah 1 kali. Ya, nah karena kepraktisan saat ini, ya Chulalongkorn membuat sabun, ya yang isinya ada tanahnya di dalamnya. Jadi kita cukup mencuci tangan dengan sekali saja, ya karena sudah ada 7 kalinya itu tanahnya nggak perlu kita nyari tanah di mana gitu ya. Apalagi dengan kondisi saat ini orang sudah tinggal di apartemen, nggak mungkin untuk mencari tanah. Ya, akibatnya dibuatkanlah sabun yang sudah dilengkapi dengan tanah atau clay, dan itu bisa terjadi proses penukaran ion dari najis tersebut. Ya, ini sudah dikembangkan dan ini sangat potensial sekali. Juga di Malaysia juga mengembangkan hal yang sama, mengembangkan kosmetik yang tentunya harus halal. Nah, di Indonesia punya pelopor yang sangat luar biasa, juga warga Muhammadiyah, ya, Bu Nur Hayati Subakat, itu membuat produk Wardah, ya, dengan memproduksi kosmetik halal dari awal proses produksi. Oke, berikutnya Pak Reza. Oke, berikutnya, nah ini adalah peluang-peluang yang kita bisa dikembangkan untuk farmasi halal, ya. Yang hot isu nih tahun 2020 ya, yang disampaikan di State of Global Islamic Economic Report ini, peluang-peluang untuk farmasi halal itu sangat terbuka sekali, ya. Pertama berkaitan dengan gelatin halal, kemudian halal vaksin, ya, nanti yang hari Kamis nanti profesor akan ada kuliah umum juga berkaitan dengan vaksin yang dengan Bio Farma. Terus kemudian juga ada halal nutraceutical dan holistic care halal yang berbasis homeopathy gitu ya. Berikutnya Pak Reza berkaitan dengan kosmetik. Nah, ini Indonesia itu sangat luar biasa. Konsumen terbesar kedua, ya, konsumen terbesar kedua dalam mengkonsumsi kosmetik halal. Ini bisa dikembangkan oleh juga farmasi, ya. 4 miliar konsumen membeli produk halal kosmetik yang umumnya sekarang masih didapatkan dari Timur Tengah, ya, Timur Tengah yang mengembangkan ini. Ada beberapa peluang, ya, hot nail polish-nya, kemudian ada krim halal, ada kosmetik halal dan lain-lain. Berikutnya lagi yang berkaitan dengan teknologi pangan, ya, halal food, ya, Pak Reza. Indonesia itu nomor 1 konsumen terbesar produk pangan halal, ya. Nih, nomor 1 kita, sekitar 173 miliar ya konsumen kita mengkonsumsi produk pangan halal. Ya, sementara riset ini nggak ada di Indonesia. Kita masih terbatas di Indonesia untuk mengembangkan produk pangan halal. Peluang yang sangat besar itu adalah halal ingredient. Kita punya banyak sekali kekayaan tentang rempah-rempah, ya. Tentunya kita bisa kembangkan dengan halal ingredient. Halal meat, ya. Halal meat, ya, kita perlu juga mengembangkan namanya daging halal, ya, yang daging kemudian snack dan lain-lainnya, termasuk juga halal feed-nya. Halal feed itu bagaimana bahan baku atau pupuk yang digunakan untuk memberikan memberi pupuk atau halal atau juga pakan ternak yang halal gitu ya. Karena halal itu harus halal by design dari awal, itu harus dibuat secara masif gitu ya. Ketika kita pengen menghasilkan ternak yang halal, tentunya asupan makanan hewannya pun harus halal ya, dan bibitnya pun juga harus halal. Kemudian halal retail konsep itu juga dikembangkan. Nah, kita juga punya yang namanya Prodi Tekstil and Fashion, dan Indonesia urutan ketiga yang konsumen produk fashion dunia, ya. 21 miliar itu produk fashionnya kita konsumsi, karena hampir 87% kita masih mayoritas muslim, sehingga hijab atau fashion itu sangat masih berkembang di di Indonesia gitu. Dan ini potensi buat kita ya, buat prodi Kriya Tekstil and Fashion. Mungkin begitu Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, rekan mahasiswa, mudah-mudahan beberapa contoh produk yang berpotensi halal
kita sudah kembangkan. Di teknologi pangan ada 6 lagi produk yang masih kita masih kita persiapkan, yang mudah-mudahan itu bisa segera dibantu oleh Prof. Eliza untuk proses patennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Pak Adnan selaku Kaprodi di TPH atau Teknologi Pangan Halal. Baik, langsung saja untuk sesi berikutnya adalah sesi pertanyaan. Saya buka 3 cermin pertanyaan terlebih dahulu. Mungkin yang pertama dari pertanyaan untuk Prof. Eliza. Mungkin pada Prof. Eliza, saya persilakan waktunya untuk menjawab pertanyaan. Ya, makasih, moderator. Jadi sebelum menjawab, saya mungkin itu yang akan saya sampaikan ke Prof. Suyatno. Itulah yang menyebab di Muhammadiyah sangat-sangat luar biasa hasil-hasil penelitian yang harusnya sudah di-HKI-kan. Jadi ini pun juga bukan hanya di teknologi pangan halal, ada biotek, ada agribisnis, dan lain-lain prodi yang lain yang semuanya mempunyai kans yang sama besarnya. Nah, menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu, saya mungkin bisa rangkum karena ini sudah waktunya sedikit lagi. Kita rangkum saja. Nah, kenapa seberapa pentingnya HKI harus diurus? Kalau Bapak Ibu hanya sampai di kekayaan intelektual, begitu artinya Bapak Ibu tidak akan mendapatkan manfaat dari apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan, dan negara juga tidak bisa menjaga kekayaan intelektual tersebut. Itu sebabnya itu harus didaftarkan kalau itu punya kita. Yang paling banyak terjadi, kita baru ribut setelah kekayaan intelektual kita dipakai oleh pihak lain. Biasanya di sana kita baru heboh. Contoh juga untuk tesostro. Tesostro itu yang punya formulasinya tidak meng-HKI-kan di awal, tapi menjual saja formulanya. Kalau saja beliau mempatenkan formulasinya, dia akan menabung aset 20 tahun ke depan. Tidak ada artinya formulasi yang dibeli oleh pihak tesostro. Jadi mungkin itu pentingnya kenapa harus kita HKI-kan. Karena kita harus menghargai ide kreatif Bapak Ibu semua, itu yang bukan hasil ide kreativitas semalam, karena itu merupakan hasil yang diperoleh bertahun-tahun dan pengolahan bertahun-tahun. Nah, kemudian ada yang menanyakan tentang hak untuk ekonomi dulu. Bagaimana kami yang dari ekonomi? Dari ekonomi semuanya bisa, peluangnya sama. Yang penting di sana ada kebaruan dan ada satu sistem atau metode yang akan Bapak Ibu kerjakan. Jadi untuk sekarang memang kita harus membuat, jangan hanya per bidang. Dari ekonomi misalnya bisa mengatur seperti tadi keuangan UKM, gimana sistemnya, perekonomiannya ini supaya membantu masyarakat di kelompok-kelompok UKM ini atau di koperasi. Mungkin di sana kalau ada dari ekonomi punya metode yang baik atau yang terbaru, itu bisa didaftarkan patennya. Karena semua bidang ilmu mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh HKI-nya. Syaratnya novelty, ada langkah invensinya, bermanfaat bagi masyarakat, dan bisa dikembangkan. Itu saja syaratnya. Nah, kemudian untuk mengetahui hak kepengarangan, mungkin saya memang tidak tampilkan di sana. Tunggu sebentar, nanti sambil saya akan coba men-share-nya. Jadi ada poinnya. Jadi ada 5 poin yang kita nilai nanti di kepengarangan tersebut. Jadi nanti ada
masukan intelektual Oke. Jadi di sana ada masukan intelektual. Jadi ini biasanya berpengaruh kalau kita melakukan dengan banyak orang atau dengan banyak tim. Bisa didengar suara saya, Pak Reza? Bisa, Ibu. Bisa. Sudah keluar gambarnya? Sudah, Ibu. Sudah. Nah, jadi poin yang itu kita nilai berdasarkan berapa banyak sumbangsih masing-masing teman yang mengisi kegiatan tersebut. Jadi ada personalnya, kemampuan masukan idenya. Nah, itu semua dibuat poinnya, kemudian dijumlahkan. Nanti ada 5 itemnya. Itu yang kita nilai. Kalau jumlahnya di bawah 30, artinya teman kita tersebut masuknya di ucapan terima kasih. Jadi tidak ada haknya untuk masuk di dalam penulisan karya ilmiah atau HKI. Jadi ini dia. Ada 5 poin. Jadi misalnya ada memberikan nasihat pendek yang merutin, artinya nilainya 5. Jadi memang masing-masing orang punya berkas ini satu-satu yang akan dinilai oleh tim. Sehingga tidak ada lagi yang menjadi masalah, kenapa kok nama saya tidak ada di sana. Karena ini yang paling sering terjadi kalau kita melakukan penelitian secara antar institusi. Mungkin itu penjelasan yang bisa disampaikan, Bapak Ibu. Kita kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Prof. Eliza atas pemaparannya dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin saya akan buka cermin kedua untuk beberapa pertanyaan lagi, karena kita masih memiliki waktu 4 menit di sesi diskusi ini. Atau mungkin saya buka untuk membuka audionya supaya kalau ada pertanyaan langsung ke Prof. Eliza atau ke Pak Saiful Adnan bisa dilakukan secara langsung. Baik, saya sudah mengaktifkan semua audionya. Mungkin teman-teman ada yang dari rekan-rekan dosen ada yang mau bertanya secara langsung. Mungkin sambil menunggu pertanyaan langsung, ini ada yang mungkin bisa kita jawab. Saudara Fikri Akbar ini menanyakan menentukan suatu penelitian yang strategis dan peluangnya dapat menghasilkan HKI. Ya, intinya ya tadi, dalam mengurus HKI harus ada novelty-nya, mempunyai langkah invensi, bermanfaat, dan bisa dikembangkan secara massal. Mungkin itu yang perlu kita lihat. Jadi begitu kita akan melaksanakan penelitian, kita punya ide, itu langsung kita searching. Kadang-kadang kita sering melupakan hal-hal sepele yang ada di sekitar kita, itu sebenarnya sangat banyak yang bisa kita angkat menjadi suatu penelitian. Kita sudah lihat nih jauh ke ujung, padahal di depan mata kita sendiri sangat banyak yang ada yang sering kita lupakan.
Jadi menarik tadi seperti dari prodi TPH tadi, itu semua adalah hal-hal yang ada di depan mata. Dan insya Allah produk-produk tersebut dalam waktu yang tidak lama lagi akan kita daftarkan. Kita tinggal tunggu untuk siapkan berkasnya untuk dimasukkan. Mungkin itu kalau ada yang mau menambahkan lagi pertanyaannya, masih ada waktu, Pak Rida? 2 menit lagi, Bu Elisa. Mungkin dari rekan-rekan mahasiswa atau dosen, apakah ada pertanyaan langsung? Saya mungkin Pak Reza dari Bu Neni. Ya, silakan Bu Neni. Ya, seperti Bu Neni. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Neni? Alhamdulillah baik. Ya, gimana Bu Neni? Saya mengikuti sejak awal nih, luar biasa nih pembentukan. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan saya juga berharap dengan dibentuknya HKI ini dan ada kelembagaan baru yang mungkin belum saya sosialisasikan tentang pembentukan kewirausahaan yang namanya Listens ini bisa membangun satu kolaborasi yang luar biasa, Prof. Karena kami di sana juga ingin membangun para wirausaha unggul yang membangun motivasi dan inovasinya agar nanti ketika dia hasil menyelesaikan penelitiannya ini bisa dipatenkan dan kita semakin kuat keberadaan HKI ini dengan ada dukungan dari lembaga Islamic Technoprint atau Listen ini di UM Bandung. Jadi saya sangat mengapresiasi adanya pembentukan ini, termasuk tadi Pak Adnan yang luar biasa banyak memberikan penelitian-penelitian yang tentu ini sangat menjadi satu kekuatan, satu modal besar bagi kita untuk terus membangun para sivitas akademika ini agar mampu terus membangun atau eksplor kemampuan dirinya dan menjadi satu penelitian-penelitian yang berkualitas di masa yang akan datang. Itu saja sebagai masukan. Terima kasih Prof, luar biasa. Terima kasih Pan. Ya, jadi mungkin kita akan mewadahi. Ini kita sudah lihat dari awal Bu ini. Penelitian dosen-dosen kita luar biasa. Ya. Hanya itu tadi. Yang perlu diingat, daftarkan HKI dulu, baru publish. Ya, itu aja yang perlu diingat supaya jangan menjadi kita gagal patennya karena kita sudah mempublish terlebih dahulu. Ya, itu yang luar biasa, Prof. Ya. Jadi kita harus sudah punya paten dulu, baru kita publish keluar. Itu ya. memang jadi kekuatan. Jadi tidak perlu menunggu nanti kita harus menunggu graded-nya lama. Tidak, dia begitu kita daftarkan itu sudah ada hak kita di tangan. Ya. Jadi itu ya, jadi makanya saya bilang jam sekarang ini kita daftar 5 menit kemudian mau dipublish silahkan saja, tidak ada masalah lagi. Ya. Gitu. Makasih ya Pak. Nanti sosialisasi aja ya Prof, sosialisasi cepat kita berkolaborasi, insya Allah. Oke, terima kasih Bu. Makasih Bu Nini. Ya, Assalamualaikum. Ya. Terakhir barangkali saya ya Pak Reza. Ya, silakan Bu Is. Prof. Ya, Prof. Prof. Alhamdulillah. Sehat, Prof. Elisa sehat. Alhamdulillah. Ya. Saya ini hanya mau menanggapi saja, barangkali sebetulnya memang karya-karya dosen banyak ya, dan keinginan untuk mendapat haki atau hak paten juga besar. Hanya ini terganjalnya biasanya klise nih dari para dosen itu, biaya untuk mendapatkan hak paten itu yang terganjalnya oleh biaya. Punten sekali. Ini hanya menyuarakan para dosen ini gimana ya. Katanya makanya kalau Kaprodi jadi ketempuhan Bu istilahnya. Ada nggak dana dari kampus atau bagaimana ya ini begitu? Jadi apa perlu diajukan oleh Kaprodi atau bagaimana teknisnya? Jadi sebetulnya bukan tidak ada keinginan mempatenkan karya-karya mereka, cuma itu terganjalnya oleh biayanya begitu. Begitu saja barangkali Prof. Elina. Iya, terima kasih Bu Is. Jadi ini pun juga sudah kita susun bersama dengan tim, dan juga ini kebetulan juga ada pimpinan di sini. Memang kita sudah usulkan untuk bantuan insentif HKI ini, hanya tinggal doa bersama lah dari Bapak Ibu semuanya supaya ini bisa disetujui.
Tapi menjelang ini disetujui, ada baiknya untuk pendaftaran awal mungkin tidak terlalu besar kalau kita ambil dari dana penelitian, ataupun nanti juga di samping nanti dari insentif dari perguruan, kita nanti juga ada Uber HKI dari Dikti, itu khusus untuk bantuan pengurusan paten. Kemudian dari Ristek nanti juga ada untuk hibah mengurus paten ini untuk dosen. Saya Uber HKI saya sudah dapat 3 kali, untuk yang Ristek saya dapat 2 kali. Itu sangat-sangat membantu. Dan selebihnya memang institusi yang menyediakan fasilitasnya. Jadi insya Allah diskusi ini dengan hadirnya pimpinan mungkin menjadi pertimbangan, karena permohonan kami dari pusat HKI sudah kita ajukan. Mudah-mudahan ada jalan keluar yang diberikan, tapi itu saya berikan jalan-jalan lain yang juga bisa kita gunakan. Jadi nanti setiap tahun itu nanti juga Uber HKI dan Ristek akan mengeluarkan hibah untuk paten. Dan di samping itu juga dibiasakan setiap kita penelitian kita sisihkan untuk keperluan ini. Karena apa? Karena kalau hasil karya kekayaan intelektual kita ini baik, kalau sampai tidak didaftarkan, itu akan rugi yang sangat besar bagi yang pemilik kekayaan intelektual ini. Mungkin itu ya, Bu Is. Sama-sama Bapak Ibu semua kita berdoa, mudah-mudahan ini diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa tidak memikirkan biaya, kita hanya tulis draftnya saja atau membuat bagian dari HKI kita. Ya, Bu Is, juga untuk Bapak Ibu yang lain. Mungkin itu Pak Reza, ada lagi? Waktunya habis kayaknya ya. Berhubung waktunya sudah habis, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Prof. Yatno pertama yang sudah memberikan pemaparan di pertama kali. Prof. Yatno ada kata sepatah 2 kata dari Prof. Yatno? Oh, boleh ya. Nah. Baik, terima kasih Pak Bu Eli, Prof. Eli dan Pak Reza. Mungkin 1-2 menit saja untuk closing statement. Jadi pertama, ini bersyukur sekali dan luar biasa Prof. Eli, Ibu Bapak sekalian. Jadi ini sebuah peta jalan yang sudah on the track. Insya Allah ini akan menjadi jalan kita untuk ke depan yang lebih baik. Yang kedua, bahwa apa yang disampaikan oleh Prof. Eli maupun Pak Adnan ini sungguh luar biasa. Jadi Prof. Eli sudah membuka jalan dan semuanya sudah dibuka dengan baik sehingga tidak ada keraguan lagi, tidak ada kesulitan lagi seharusnya untuk mendaftarkan patennya. Lalu yang kedua dari Pak Adnan ini luar biasa ini patennya. Jadi saya ingin Pak Adnan ini menjadikan pusat HKI dan pusat halal Bandung itu menjadi unggulan. Kami ingin muncul bahwa UM Bandung itu, karena juga sudah terpilih di PP Muhammadiyah, salah satu pusat halal Muhammadiyah itu adalah di UM Bandung. Nah, ini ada 6 perguruan tinggi Muhammadiyah, salah satunya adalah yang ini oleh Pak Adnan itu. Pak Adnan sering mengikuti itu dan kami ingin Bandung itu memulai sehingga menjadi kalau bicara pangan halal itu UM Bandung. Ini yang kita ingin muncul semacam itu. Dan produknya segera dipatenkan dan segera dipublish dan segera diproduksi. Jadi itu yang kita berharapkan. Saya selalu dengan Pak Adnan mana gitu. Ini yang dikatakan. Jadi maka ini kita udah tahu bahwa ini harus dipatenkan dulu baru dipublish. Karena kalau dipublish dulu belum dipatenkan kan nanti menjadi sia-sia lah. Tidak nilai tambahnya tidak banyak. Jadi luar biasa itu Pak Adnan, Bu Eli nih. Dan ini tidak menutup kemungkinan ini program studi yang lain punya kesempatan yang sama. Jadi kadang-kadang ini perlu dikasih ini juga Prof. Eli terus dorongan bahwa semua program studi itu bisa melakukan semacam itu. Sesuai dengan bidangnya tentunya itu. Nah ini dua narasumber ini luar biasa hari ini. Jadi kami menunggu dan
Nah, Prof. Eli ini sebagai pintu untuk mengantarkan kita dan mengantar terus kita supaya lebih sukses lagi. Lalu Pak Adnan ini sebagai contoh prodi yang nanti bisa ditiru oleh prodi-prodi yang lain. Dan yang terakhir Bu Eis, nggak usah khawatir. Allah sudah berjanji di mana ada kesulitan ada kemudahan. Apa namanya, ada kesulitan ada kemudahan. Itu udah jelas. Jadi nggak usah ini. Insya Allah kami sebagai pimpinan pasti akan memberikan dorongan dan akan memberikan ini. Saya setiap diskusi dengan Prof. Eli itu kan nggak pernah ada yang buntu lah. Pokoknya semuanya jalan insya Allah gitu. Jadi saya sudah itu kan salah satunya adalah akuntabilitas itu. Saya kalau sudah lihat akuntabilitas itu sudah nggak usah ngecek sudah insya Allah saya itu. Jadi inilah hingga kita bangunlah akuntabilitas, bangunlah kepercayaan diri, kepercayaan lembaga dan ini. Karena ini ujung-ujungnya juga akan punya nilai manfaat bagi Muhammadiyah. Punya nilai manfaat bagi Universitas Muhammadiyah Bandung. Jadi pasti insya Allah saya sebagai orang yang diberi amanah akan selalu memperhatikan itu. Jadi maka saya setiap ada acara saya ingin nggak absen, ingin ikut terus gitu. Karena saya juga ingin ikuti bukan dari orang lain, tapi saya ingin mendengarkan sendiri gitu. Sehingga siapapun silakan boleh berdiskusi dengan saya. Jadi kita terbuka dan ini tugas saya memang begitu. Jadi kita lakukan itu. Saya ingin potensi yang luar biasa di UM Bandung ini harus dikembangkan dan menjadi. Dan kalau ini terus dilakukan, UM Bandung itu nggak lama itu bisa menjadi universitas yang terbaik lah, yang baik dan bisa. Amin. Ya, jadi nggak usah khawatir kita baru. Iya, Prof. Baru Terima kasih, Prof. Kalau dana itu udah nggak usah ini. Yang penting ada kemauan gitu. Iya, Prof. Nanti saya sampaikan ke dosen. Dan mendaftarkan ke Prof. Eli gitu. Pokoknya semuanya daftarkan. Iya, kita cari itu. Tapi pakai syarat ya Pak Prof. Yatno? Iya. Syaratnya harus dengan nama UM Bandung. Oh iya, itulah. Iya, jelas. Itu saya sangat dukung sekali. Memang begitu. Berita gembira untuk disampaikan ke para dosen, insya Allah. Tidak boleh mendua. Iya. Harus satu komitmen. Mendua bertiga. Jadi harus kita dukunglah UM Bandung ini. Untuk kita semuanya. Itu ada Pak Wahyu itu. Kita hadir, Pak Iya semuanya. Wakil rektor hadir semua dan banyak yang hadir itu. Alhamdulillah. Itu Prof. Eli. Terima kasih. Sukses sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Dan seluruhnya Pak Reza dan terutama adalah para dosen ini yang luar biasa. Saya bangga. Saya bangga punya dosen seperti Ibu dan Bapak sekalian untuk Pak UM. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Prof. Yatno atas penyampaiannya. Memang diskusi ini tidak cukup sekali dua kali saja. Insya Allah besok tanggal 19 akan dilakukan diskusi lagi. 16, Pak. Tanggal 16. Oh, tanggal 16, mohon maaf. Tanggal 16 akan ada diselenggarakan lagi. Semoga ini akan menambah motivasi para dosen dan para mahasiswa supaya hadir dan supaya merekrut semua hak kekayaan intelektualnya. Baik, berhubung waktu sudah mendekati 11.45 menit, sudah mendekati waktu untuk sholat duhur. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan berdoa. Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih telah mengikuti acara ini dengan tertib. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari saya selaku moderator. Saya minta maaf. Saya istighfar, astagfirullahaladzim. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibadah puasa hari ke-18. Makasih Prof. Eli. Makasih. Ya Pak, sama-sama. Terima kasih Pak Raja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Semuanya ada Prof. Eli, ada
Prof. Edi, ada Prof. Suyatno. Masih Bu Renta. Musiknya di sini. Lanjut Pak Reja. Oh, end meeting Pak, udah mendekati sholat duhur Pak. Takut nanti mengganggu azan. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik Pak, ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Reniati